Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di ruang Lestarilah Indonesia. Tema kali ini pada musim ke-9 adalah menggagas ruang belajar berkualitas untuk anak bangsa yang berintegritas. Lestarilah Indonesia adalah sebuah ruang yang memberikan kesempatan bagi kita semua untuk belajar, untuk menebarkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baik dari tamu-tamu sahabat Lestarilah Indonesia yang hadir pada setiap Kamis sore, setiap minggu. Jadi sampai kita berbincang-bincang kali ini, senang sekali tamu saya sore ini adalah Ara Kusuma. Halo Ara. Tamu saya. Halo Pak Dwi, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan segar sore ini. Oh, Pak Dwi gimana kabarnya? Ya, sehat juga. Senang sekali Halo Pak Dwi, selamat sore. bertemu lagi di media. Alhamdulillah baik dan segar sore ini. Di media Pak Dwi gimana kabarnya? Media Maya. Media Maya Lestarilah Indonesia musim ke-9. Nah, kawan-kawan yang menyaksikan Lestarilah Indonesia di Instagram, YouTube maupun Zoom, kita akan berbincang-bincang tentang anak muda yang luar biasa berkarya. Ara, demikian biasa disebut, atau nama panjangnya itu Kusuma Diah Sekar Arum, ya. Sejak kecil sudah mempunyai karya yang luar biasa dan nampaknya memang merupakan anak muda yang tidak bisa diam diri melihat keadaan sekitar dan lingkungannya, selalu mengeluarkan pikiran-pikiran dan mengeksplorasi berbagai gagasan gitu ya, untuk bisa membantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi di lingkungan yang dia lihat. Nah, sekali lagi terima kasih Ara telah berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan saya sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan inspirasi kepada kawan-kawan yang menyimak di
Lestarilah Indonesia, baik di Instagram Lembaga Alam Tropika Indonesia, YouTube maupun Zoom sore ini. Amin. Senang sekali Pak Dwi bisa Ya. hadir di Lestarilah Indonesia musim ke-9. Ini lucu sekali ya dengan kata-katanya, biasanya episode ini pakainya musim gitu. Ya, supaya kita membiasakan diri hidup di dalam berbagai musim ya. Betul, betul. Eh, Musim ke-9 Iya. ini lucu sekali ya dengan Arah biasanya dari episode ini pakainya musim. ya supaya kita membiasakan diri dari kecil, apa yang menyebabkan Ara selalu gelisah gitu ya namanya ya, kelihatannya selalu ingin mengeksplorasi hal-hal yang baru. Bagaimana, bisa diceritakan nggak gimana sih masa kecil Ara selalu gelisah gitu ya namanya? Jadi awalnya saya banyak banget bertanya Pak Dwi dari kecil, karena memang sebetulnya naluriahnya anak-anak ketika sudah usia-usia balita gitu ya, pasti akan bertanya banyak hal. Ini apa? Itu apa? Kenapa ini gini? Kenapa itu gitu? Tapi kadang orang tua itu capek gitu menanggapi satu persatu pertanyaan anak-anaknya. Akhirnya ditekanlah rasa ingin tahu ini menjadi ya udah nggak usah tanya lagi gitu, dan akhirnya menurun rasa keingintahuannya. Nah, alhamdulillah saya memiliki orang tua yang sabar sebetulnya untuk apa namanya, menanggapi dan juga menjadi teman diskusi saya ketika kecil yang selalu bertanya hal-hal macam-macam di sekitar saya. Dan sebetulnya karena pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya menjadi trigger gitu untuk bisa mengasah empati dan lebih peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti misalnya bertanya, mengapa ada sampah di sini? Atau mengapa pohon itu ditebang? Mengapa teman-temanku ada yang hari ini sekolah tapi besok kok nggak sekolah lagi ya gitu, putus sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemampuan bertanya inilah yang saya rasa menjadi kunci sedari kecil untuk akhirnya tidak tinggal diam aja gitu, membiarkan hal-halnya yang lain di sekitar kita terjadi begitu saja, tapi terus bertanya, apa yang sebetulnya kita bisa lakukan untuk lingkungan di sekitar kita dan juga bagaimana kondisi apa sebetulnya yang ingin kita wujudkan ke depannya. Ada momen di mana ayah atau ibu agak kesel nggak kalau terlalu banyak nanya gitu? Ada sebenarnya sih Pak Dwi. Heeh. Jadi kalau udah capek gitu, apa namanya, bapak ibu cuman diem aja tapi sambil mendengarkan. Tapi bapak ibu tuh nggak pernah yang, "Jangan nggak bertanya, udah nggak usah lagi tanya-tanya lagi," gitu. Tapi cuman diem aja, yang tadinya menanggapi akhirnya cuman diem aja gitu kalau udah kesel gitu ya. Ini anak kok kebanyakan nanyanya, terus kadang nanyanya juga aneh-aneh gitu. Karena waktu itu contohnya ketika saya suka sapi, saya juga bertanya misalnya, "Kenapa sapi nggak bisa terbang? Gimana kalau sapi itu bisa berbicara ya sama Oh. manusia?" Gitu misalnya. Jadi kayak ada hal-hal yang mungkin, itu sangat imajinatif gitu, dan bagi bapak sama ibu yang memang tidak ada background peternakan, menjadi sesuatu hal yang bukan ranahnya untuk bisa menjelaskan. Nah, disinilah sebetulnya orang tua itu bukan berperan sebagai narasumber, tapi berperannya sebagai fasilitator gitu. Tidak selalu harus menjawab pertanyaan tersebut, tapi bagaimana menjadi teman belajar, dan fasilitator belajar untuk, anak-anaknya yang memang senang bertanya itu tadi. Nah, waktu kecil kan Ara sebetulnya, tinggal di Depok ya? Betul. Sampai usia berapa di Depok tuh? Di Depok sampai usia 8 tahun kurang lebih, Pak Dwi. Lahir di sana? Di Depok? Lahirnya di Salatiga. Jadi orang tua saya Oh. tuh punya ritual setiap mau melahirkan ke Hmm. Salatiga, lahir anaknya diboyong lagi ke Depok Oh. gitu. Oke, jadi lahir di Salatiga, Lahir di Salatiga tapi kecilnya di Depok. kemudian pindah rumah memang di Depok. Yes. Nah, kemudian, umur 8 tahun atau berapa tahun pindah ke Salatiga dan menetap di situ? Sekitar usia dia 8 tahun akhirnya, ke Salatiga menetap di sana, Hmm. dan lebih banyak yang bisa dieksplorasi dan ditanyakan sebetulnya ketika saya di Salatiga. Jadi memang, eee, lingkungan sekitarnya itu lebih membuat kau eksploratif di
Salatiga ya ketimbang di Depok. Yap, betul Pak Dwi. Salah satu contohnya waktu kecil saya tuh sangat suka minum susu gitu dan sangat suka Hmm. sapinya. Ketika di Depok yang saya lihat waktu itu hanya gambar sapi di kotak Di susunya kotak itu aja susunya gitu. ya, nggak tahu susunya kayak Nggak apa tahu ya. sapinya ini sebenarnya kayak gimana tuh nggak tahu gitu, Hmm. tapi saya cuma tahu produknya hasil terakhirnya ini aja gitu, kotak dan susu sapi ini. Tapi saya suka banget karena sapi tuh lucu ya, dia warnanya hitam putih, bulu matanya lentik, telinganya juga lebar. Saya koleksi bonekanya, koleksi buku-buku tulis pun maunya yang ada gambar sapinya gitu, kalau buku tulis buat sekolah. Jadi Ya, semuanya ya. kayaknya ada sapi. Ketika pindah ke Salatiga, lebih senang lagi karena 10 menit dari rumah itu ada, Kandang sapi dan sapinya. ya kandang sapi gitu, sapi Hmm. aslinya, jadi bisa langsung lihat. Jadi bisa kita bayangkan ya, anak-anak yang tumbuh di Depok, di Jakarta, mungkin juga di Bogor gitu ya. Mereka menikmati produknya, tetapi tidak tahu asal usulnya. Kira-kira menurutmu gimana? Misalnya ada anak yang ya tiap hari makan beras kita, makan nasi gitu. Tapi bentuknya itu seperti apa di aslinya gitu belum tentu banyak yang tahu. Iya nggak sih? Iya, sampai waktu itu ada anak-anak yang, ketika disuruh gambar ayam, gambarnya fried chicken yang udah hasil jadinya itu, aduh nggak tahu ayamnya tuh sebenarnya gimana gitu. Jadi Ya, betul-betul cuman tahu hasil produknya aja dan menurut saya akhirnya jadi kurang menghargai sebetulnya dari mana asal-usul, produk-produk tersebut, bagaimana kerja kerasnya untuk akhirnya bisa hmm, menghasilkan produk tersebut, dan lebih bisa menghargai apa yang mereka miliki sih ketika kita tahu prosesnya. Itu kenapa setiap liburan sebetulnya saya selalu diajak, bapak sama ibu ke desa kalaupun misalnya beras gitu, kita datang ke petaninya, kita tahu bagaimana cara menanam beras yang ternyata lama hmm, sekali, harus satu persatu gitu. Nggak gampang juga ya, ternyata ya, nanam si padinya itu di lumpurnya, di sawah itu. Terus habis itu juga tomat dari mana asal-usulnya, makan makanan itu. Akhirnya jadi lebih menghargai bahwa sebutir beras ini tuh melalui proses yang sangat panjang untuk hmm, akhirnya bisa sampai di ya, piring kita. ya, Jadi bukannya waktu itu bapak ibu nyuruh, "Ayo harus habisin loh ya," hmm, tapi hmm, dengan iya, kesadaran diri iya sendiri benar, untuk menghargai itu akhirnya menghabiskan makanannya. ya, ya. Nah, cerita mengenai eh, mu projectmu gimana tuh? Gimana asal usulnya? Ini berlanjut lagi nih Pak Dwi, dari yang tadi kan pindah ke Salatiga ya, terus, ketemu banyak sapi di sana, dan sebagai anak kecil juga saya mulai bertanya lagi gitu, sebenarnya apa sih itu sapi? Bagaimana cara merawat sapi? Apa yang dia makan? Dan lain sebagainya. Dan di situ diajak jalan-jalan sama bapak ibu untuk lihat sapi-sapi itu nggak cuman yang ada Hmm, di dekat hmm, rumah, tapi kita juga pergi ke pasar sapi, kita pergi ke, peternakan swasta yang lebih besar lagi, di sana ada sekitar 1.500 ekor sapi waktu itu di Lembah Hijau Multifarm, Solo. semuanya sapi perah. Semuanya ya sapi perah yang di Lembah Hijau, Hmm, di sana. Terus habis itu ada juga yang, kita jalan-jalan ke Boyolali. Boyolali kan memang terkenal dengan sapi perahnya ya. ya tempat. Jadi kita ke desa-desa di sana buat lihat-lihat sapi juga, dan dari situ mulai muncul pertanyaan baru yang tadinya hanya 5W1H, akhirnya ada muncul pertanyaan, bagaimana jika? Nah, di Hmm, sini hmm, akhirnya melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Saya melihat berbagai macam perspektif di mana sapi itu dikelola, yang di peternakan swasta ada sekitar 1.500 ekor sapi dan dikelola dengan cara sangat, terintegritas gitu. Jadi mulai terintegrasi, mulai dari kotorannya sampai pangannya, susu dan sebagainya itu dikelola dengan baik. Sedangkan yang di, desa ayat. waktu itu di Nah, Boyolali itu dikelolanya secara individu. ya, Jadi, ya, tidak ada dari segi, economic of skill-nya itu nggak dapet gitu di hmm, sana. karena Dan satu juga rumah tangga barangkali cuma punya satu atau dua, Bang. betul, hanya ada 1, 2, 3 Ya, ekor sapi aja. ya. Namun bayangkan Pak Dwi, di sana itu di desanya ada kurang lebih 500
keluarga. Kalau satu keluarganya Hmm. punya paling nggak 2 ekor sapi aja, Iya itu kan udah sudah seribu. sebenarnya jadinya 1.000 kan ya, 1.000 sama Ya, kayak yang ada di peternakan swasta, ya. cuman beda cara mengelolanya. Akhirnya waktu itu muncul pertanyaan, bagaimana jika kita mengelola sapi-sapi yang ada di desa seperti yang di peternakan Hmm. swasta ini tadi, dengan ada proses yang lebih, value adding di sana. Jadi nggak cuman dijual ala kadarnya, diperah lalu dijual ke koperasi, tapi diolah dulu gitu susunya, kita kelola kotorannya, dari segi pangan, lalu kita juga bikin dari segi ekowisatanya di desa tersebut, jadi lebih terintegrasi, Ya. pengelolaan sapi. Dan itu awal mula dari, Moose Project dengan jalan-jalan dan bertanya itu. Dan itu kau buat Prakarsa Mus Project itu kau usia 10 10 tahun ya? tahun, betul, itu awal 10 tahun mula. kan berarti kelas berapa tuh? Kelas 3? Kelas 4, Iya, kelas kelas 4 4, ya? ya. Kelas 4. Wow, luar biasa. Nah, Mus Project berlangsung sampai berapa lama? Moose Project berlangsung 4 tahun, alhamdulillah bisa berjalan 4 tahun. 4 tahun ya. Lalu apa yang terjadi setelah 4 tahun itu? Apakah lalu ada kelompok tani yang berhimpun untuk mencoba mengintegrasikan dari proses penyediaan rumputnya kan biasanya juga orang harus nyari-nyari ke sana kemari kan, Betul. tidak ada padang rumput yang bisa dipakai bersama misalnya sampai ke gimana? Sebetulnya belum sampai pada, peningkatan infrastruktur yang terintegrasi sih, Pak Dwi. Jadi dari segi Mhm, kayak mmm, pangannya pun kita belum punya satu lapangan khusus buat rumputnya misalnya, mmm, terus juga sapi-sapinya belum sukses untuk tadinya berpikir, "Oh gimana kalau dikumpulin aja di beberapa rumah yang deketan," gitu, iya, sapi-sapinya ini iya, sehingga bisa dikelola dengan, bersama-sama seperti itu. Cuman ternyata emang dari segi infrastruktur, memungkinkan ya, memungkinkan. mmm, Akhirnya apa yang kita fokuskan adalah dari segi pengembangan, kapasitas para peternak, mmm, istri peternak, dan juga anak-anaknya. Jadi dari segi para peternak sendiri, waktu itu karena saya bukan ahli peternakan, jadi saya, sebagai integrator mengkoneksikan nih, oh ada ahli-ahli di bidang A, B, C, D gitu di luar ya, sana, kita undang ke desanya untuk, berbagi pengalaman, berbagi ilmu bareng-bareng. Terus habis itu juga kita, adakan, event-event di, desa. Jadi kalau yang tadinya pelatihan itu di hotel-hotel, sekarang pelatihan ganti nih, kita homestay bisa, di desa gitu pelatihannya. Jadi ada tambahan, income juga buat para, mmm, peternak di sana. Istri-istrinya juga mulai mengelola, susunya. Jadi tadinya, hanya diperah saja, sekarang udah dikelola diolah jadi juga, diolah jadi wingko, susu diolah jadi mmm. pai susu, diolah jadi yogurt dan sebagainya. Dan ternyata ini juga berdampak pada nutrisi anak-anaknya karena, saya Iya, kaget iya. waktu ke desanya itu, saya yang nggak punya sapi suka banget minum susu sapi, tapi anak-anak di sana Nggak yang punya mau. sapi justru nggak suka, nggak mau minum susunya gitu. Terus, "Loh, kok kamu nggak mau?" Gitu, "Ini enak loh," gitu. Katanya bau lah, nggak enak rasanya dan sebagainya. Akhirnya ketika diolah jadi makanan yang, berbentuk Bagus lain ya, gitu, mereka ya. mau untuk Iya. minum, susu sapinya. Atau kadang-kadang bisa bisa juga karena susunya dijual, kemudian tidak ada yang tersisa untuk dimakan, dikonsumsi sendiri. Nah, ini yang seringkali satu fenomena ya yang saya lihat misalnya ada satu desa yang mempunyai produksi kopi yang luar biasa mutunya gitu ya. Nah, tapi kopi ini kan selalu kemudian dijual keluar. Sementara masyarakat sendiri barangkali ya daripada mengkonsumsi kopi mending saya jual dapat income gitu. Sehingga tidak tumbuh budaya kopi di dalam desa itu. Nah, padahal kalau ada hal-hal yang terbaik itu mestinya ya dikonsumsi dulu dia Betul, harus diedarkan di diminati oleh orang lokal sekitarnya dulu jangan gitu. ini. Tapi ya itu mungkin terjadi juga di peternak sapi perah ya. Nah, eee, apa pelajaran yang diambil oleh ARA tentang MUS Project ini? Maksudnya peternak yang sudah bertahun-tahun beternak
apakah tidak berpikir untuk menghimpun diri gitu ya, supaya mereka bisa melakukan inovasi sehingga di dalam desa itu di mana masyarakat desanya punya masing-masing satu atau dua ekor sapi bisa mengintegrasikan macam-macam gitu. Yang saya pelajari sebetulnya, singkatnya mungkin ada 3 hal kali ya, Pak Dwi. Hmm. Yang pertama adalah, perubahan itu nggak gampang gitu. Jadi, Oke. dan nggak nyaman juga, Ya, ya, karena ya. para peternaknya sudah berpuluh-puluh tahun, hidup dan beternak dengan cara yang lama. Ketika datang sebuah cara baru, pertama kali pasti resisten terlebih dahulu, "Nih apain sih?" Apalagi yang bawa tuh anak-anak gitu. Jadi kayak, "Ini anak kecil tahu apa?" Gitu kali, apa, kok punya mimpinya kayaknya gede banget. Kita udah 35 tahun sampai 40 tahun hidup dengan cara yang lama, toh Gini fine-fine aja bisa gitu, mati ya gitu ya. dinikmati aja kenapa kita harus berubah gitu. Jadi perubahan itu Ya, sendiri tuh, ya. nggak gampang dan nggak mudah. Itu yang akhirnya, perlu ada ketelatenan dan menurut saya 4 tahun itu waktu yang nggak cukup sih. Waktu itu memang harus terhenti karena, memang situasinya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan dan saya juga harus, melanjutkan sekolah ke, Ya. Singapura waktu itu. Jadi nggak, apa namanya, akhirnya tidak jadi kita lanjutkan, tapi 4 Hmm. tahun itu menurut saya waktu yang singkat sebetulnya untuk bisa Ya, membawa, berubah perubahan masyarakat. gitu di, sebuah sistem, di desa tentang peternakannya itu. Apa yang waktu itu, saya sangat hargai adalah yang pertama dari segi, nilai gotong royongnya para peternak. Kalau ini tuh untuk kemaslahatan bersama, mereka tuh mau gitu buat, "Ayo kita gerak gitu bareng-bareng dengan apa yang dimilikinya masing-masing. Oh saya punya bambu, oh saya punya tenaga, saya ibu-ibunya, bisa apa, bikin teh," dan itu tuh semua mau untuk, ketika itu melihat, apa namanya, bahwa ada dampak nyatanya, melihat bahwa ini tuh untuk kebaikan bersama, akhirnya mau untuk bergerak ketika itu bersama-sama. Dan yang kedua adalah dengan masuk lewat budaya dan juga, perlu mengetahui pola komunikasi masyarakat setempat. Karena saya tuh sebenarnya baru, eee, pindah dari Depok ke, Salatiga. Salatiga. Ya. Jadi bahasa Jawa Hmm. saya masih, apa ya, Jagoan. bletak-bletok gitu, jadi nggak bagus banget. Jadinya akhirnya, saya dianggap sebagai orang asing Ya, dan ketika ya. saya mengkomunikasikan sesuatu pun tidak diterima dengan baik gitu. Hmm. Apalagi di Jawa kan ada hierarkinya gitu, ketika anak-anak ya nggak bisa dong kamu ngomong langsung ke orang tua untuk menyampaikan atau nyuruh-nyuruh malah gitu ya, Ya, ya. untuk sebuah ide baru gitu. Nah akhirnya saya waktu itu cari, gengnya nih Pak Dwi, geng orang dewasa Oke. yang bisa membantu saya untuk mengkomunikasikan ide ini. Hmm. Waktu itu ada awalnya bapak gitu, terus saya lihat bapak itu, apa namanya, dari segi kognitifnya memang pintar dan bisa menangkap, bagaimana pola peternakan si swasta ini bisa diaplikasikan di, desa. Ya. Namun sebetulnya orang-orang di desa itu mereka rata-rata ngobrol itu sambil ngerokok dan ngambil ngopi gitu, sambil kongko-kongko. Hmm. Nah, bapak saya nggak ngerokok dan jarang juga ngopi Oke. hitam. Akhirnya saya harus nyari orang lain nih, Ya. siapa yang bisa komunikasi. Nah, ada om ternyata, om yang, pinter banget nih kongko-kongko, ngerokok, saya tuh ngopi hitam. Terus akhirnya kita, guide lah Gabung. juga si om ini, Nah. itu namanya Om Novi, untuk bisa jadi timnya yang mengkomunikasikan ide ini ke para peternaknya sambil di warung gitu kan, "Pak gimana sapinya?" dan sebagainya gitu. Terus habis sambil mengkomunikasikan, idenya ini perlahan-lahan. Jadi, tadi yang pertama perubahan itu nggak gampang, yang kedua kita, perlu pelajari budaya dan Cara komunikasi mereka setempat. Dan berinteraksi yang ya. ketiga, sebetulnya, ini saya menemukan sebuah aha moment sih, Pak Dwi, Hmm. di mana saya sendiri belajar sangat, apa ya, dari para peternak dan istri-istrinya dan juga dari perjalanan ini untuk menemukan visi hidup saya sendiri, yang Hmm. bernama atau ber-tagline gitu, "Mulyo Sesarengan" atau sejahtera bersama-sama. Kalau kaya nggak cuman kaya sendiri, karena saya lihat peternakan swasta tuh hanya dimiliki satu orang aja yang kaya raya. Hmm. Nah, bagaimana sebetulnya di yang desa ini tuh jadi, dimiliki satu desanya itu tadi gitu. Jadi kalau
merasa Itu memiliki semua gitu ya, dimiliki semua semuanya, merasa dan itu lebih memiliki. lebih gayeng kayaknya, lebih Ya. lebih apa ya, menyenangkan untuk bisa memiliki visi Mulyo Sesarengan itu. Nah, dan visi itu dipakai oleh desa itu, Mulyo Sesarengan. Visinya waktu itu dipakai di MUS Project waktu itu, Mhm, dan mungkin mhm. beberapa orang di desanya, masih memakainya, tapi saya kurang begitu tahu sekarang, seberapa kuat gitu, masih dijalankan di desa tersebut. Tapi dengan 4 tahun beraktivitas dan berinteraksi dengan masyarakat di situ, saya kira pasti ada, apa ya, warisan pengetahuan yang tertanam di masyarakat ya. Dan, dan semua itu saya kira berkaitan dengan pendidikan ya, Ara ya, pengetahuan baru, ide-ide baru gitu. Dan apakah karena cara masukmu itu ke pendidikan juga lalu melihat ketika ada pandemi, orang harus atau anak-anak harus belajar di rumah, lalu kau punya gagasan AHA Project. Betul sekali Pak Dwi. Jadi karena memang dasar dari MUS Project sendiri adalah pendidikan, Mhm, bagaimana bisa, mhm, membawa ilmu-ilmu baru, berbagi pengalaman, dan membuka ruang belajar bersama, dengan para peternak, istri, dan anak-anaknya. Akhirnya saya di situ bisa membawa perubahan gitu. Nah, di sini bagaimana pendidikan itu ketika saya melihat tadinya pandemi, waduh gede banget ya kayaknya isunya pandemi gitu, ada, kesehatan, ekonomi, tapi ternyata saya melihat juga ada sisi pendidikannya nih yang di mana kita bisa berkontribusi. Ketika saya melihat banyak sekali anak-anak di luar sana yang hambat untuk dari segi, kegiatan belajar, mengajarnya, karena memang minim infrastruktur, sekolahnya juga ditutup, sinyal internet juga kadang nggak mhm, masuk, ke iya, desanya, ada yang, orang tuanya juga tidak bisa mendampingi pembelajarannya gitu, guru-gurunya juga bingung gimana harus, melaksanakan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Akhirnya, di situlah saya tergerak kembali lagi, eee, merefleksi waktu MUS Project awalnya gimana ya, oh mhm, awalnya dengan bertanya dulu nih. iya, Eee, iya, Akhirnya saya menjawab 2 pertanyaan Pak Dwi di, AHA Project ini. Yang pertama adalah, apa yang bisa, eee, anak-anak itu pelajari di rumah selama pandemi ini? Akhirnya, kami melahirkan lembar-lembar kerja berkreatif dan mhm, kontekstual, yang berbasis cerita. Jadi karena, anak-anak suka gitu untuk, cerita ketimbang, apa namanya, kalau cuman kayak baca buku teks saja pelajaran gitu LKS ya, dan iya, sebagainya gitu iya, aja ya. iya, Jadi akhirnya kita buat lembar kerjanya yang sekreatif mungkin berbasis cerita. Lalu yang kedua adalah bagaimana, karena target kita anak-anak SD, tentunya bagaimana mereka belajar itu masih membutuhkan, pendampingan dari, teman-teman yang lebih dewasa gitu untuk bisa mhm, memfasilitasi mhm, pembelajarannya. Akhirnya, kami mencari relawan-relawan lokal di berbagai desa, saat ini ada di kurang lebih 64 desa di 18 provinsi Indonesia, 18 provinsi ya, ya, untuk bisa, membuka ruang-ruang belajar lokal gitu bersama dengan tetangga-tetangganya, untuk bisa, belajar bersama-sama yang, interaktif, yang memang belajarnya itu langsung dekat dengan alam, dan, metodenya itu digunakan sekontekstual dan, menyenangkan mungkin gitu. Jadi dari bertanya lagi, dari melihat keluar kondisinya seperti apa, dan tentunya satu hal yang menurut saya lebih baik dari MUS Project waktu itu adalah karena MUS Project itu saya datang dari luar untuk masuk ke desa, mhm, di sini saya mencari para champion-champion yang yang sudah di ada di lokal lokalnya gitu, gitu. Jadi iya, dari segi, iya, penerimaan masyarakat setempat pun lebih baik di AHA mhm, Project ini. mhm. Nah, berapa orang di dalam setiap desa sebagai, apa istilahnya, kau menyebutnya guru atau fasilitator, Eee, pendamping, Kami menyebutnya local champion gitu, para local champion ya? champion-championnya. Berapa, berapa berapa banyak sekarang local champion di 64 desa itu?
rata-rata satu desa ada kurang lebih 2 sampai 3 local champion, Pak Dwi. Jadi Hmm, memang berawal dari 2, 3 orang ini, tim-tim kecil dulu aja, akhirnya ada ya. yang ngajakin, apa namanya, bapak ibu setempat, ada juga yang ngajakin guru-gurunya, ada yang ngajakin pak ustadz gitu buat ikutan, di kegiatan AHA Project itu. Jadi yang membuat sistemnya atau yang membuat model belajarnya itu di AHA Project mana pusat gitu ya di atau Pusatnya, tim iya, pusat yang merumuskan atau membuat materinya kemudian perangkat-perangkat pelengkap belajarnya kemudian dari situ baru mereka fasilitator atau local champion itulah yang menerapkan dan menghimpun eh, pembelajar-pembelajar di situ ya. betul. Gitu konsep. Jadi lebih efisien juga sih Pak Dwi, karena, Hmm, semuanya diproduksi secara lokal dan memang kontekstual. Jadi kalaupun kita ada lembar kerjanya itu, hanya hitam putih gitu aja, nanti ada, segmen di mana teman-teman bisa mewarnai dan memberikan, ya. lebih banyak kreativitas di sana. Dan karena hitam putih dan minim tinta, jadinya bisa di-print di printer lokal aja di Mesin. pasar, gitu. Ya. Jadi semuanya diproduksi lokal, lalu, apa, dikumpulin anak-anaknya buat belajar bareng-bareng, kadang setiap hari Sabtu atau misalnya setiap sore ketika TPA dan sebagainya, untuk bisa ada kegiatan belajar bersama. Dan itu berarti fleksibel ya waktunya tergantung konteks lokal ya kenyamanan di desa itu masing-masing. Betul, Termasuk saatnya juga fleksibel. kalau apakah ada pengukuran apa namanya kurikulum tertentu gitu misalnya untuk katakanlah kelas satu sekian jam belajar atau habis sekian modul atau gimana? Dari segi modulnya sendiri, kami bagi jadi 2 kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil itu 1 sampai 3 SD, kelas besar 4 sampai 6 SD, lalu, mengikuti kurikulum darurat waktu itu, Pak Dwi. Jadi bagaimana kurikulum darurat ini bisa masuk ke dalam konteksnya ketika ada 2 tokoh namanya Kelana dan Maruna. Nah, Hmm, ketika Kelana sama Maruna ini pergi ke Bali gitu misalnya. Di Bali nih bisa belajar apa sih? Oh ternyata ada, apa, orang-orang asing gitu, belajar tentang bahasa Inggris, percakapan di sana. Lalu ada misalnya dia mau jualan pai susu gitu. Oh, hmm. beli ke pasar itu ada matematikanya. Lalu nanti Oh gitu. mulai untuk berjualan, oh ada ilmu sosial di sana, ekonomi. Jadi kita masukkan sebetulnya, IPA, matematika, bahasa, dan sebagainya ke dalam cerita perjalanan si Kelana dan Maruna ini. Jadi betul-betul sangat, ya kontekstual ya apa yang ada dalam cerita di lokal itu. Dan yang membuat cerita local champion, Yang membuat cerita tim AHA Pusat. wah pusat. Ada teman-teman guru, graphic designer, terus anak-anak muda yang memang tertarik di bidang pendidikan, kita kumpul bareng untuk bikin kurikulum dan ceritanya ini. Nah kalau kembali ke tadi ya, melihat anak-anak kota, anak-anak yang agak jauh dari alam, agak jauh dari, pertanian gitu, nah kira-kira apakah ada lokasi yang berbaunya itu kota gitu atau semuanya di kampung, di desa? Rata-rata memang kami fokuskan di, desa-desa, terutama di yang 3T itu, Pak Dwi. Cuman memang, tidak memungkiri banyak sekali perkampungan kota yang membutuhkan, bantuan AHA Project juga. Jadi akhirnya kita Ya. juga, merambah ke perkampungan kota, ada yang di Karawang, ada yang di Bogor juga gitu. Dan salah satu hal yang, kami sadari yang tadinya pikir, "Oh kayaknya anak kota nih jauh banget deh dari alam." Tapi ternyata alam tuh memang ada di mana-mana Mana-mana gitu juga ya, itu memang ada di sebetulnya, sekitar iya kita. iya. Apakah kita menyadarinya atau enggak, nah itu dia yang akhirnya menjadi poin, apa ya, turning point-nya gitu ya, titik baliknya. Nah di AHA Project karena memang namanya juga AHA gitu ya, ketika pembelajaran itu nggak cuman ditelan mentah-mentah aja, gurunya kasih tahu sesuatu, kita ngapalin, Mhm. tapi kita harus cari aha momennya nih. Ada proses menemukan sesuatu di sana, proses discovery-nya dengan bertanya,
salah satunya teman-teman di Cikahuripan di Bogor sana, ada anak-anak yang akhirnya bertanya di depan rumahnya itu ada sebuah bunga yang hanya tumbuh di halaman Iya saja gitu. TK-nya gitu. Terus loh, kenapa bunganya ini ada di sini, tapi kok di rumah teman aku nggak ada ya gitu. Nah akhirnya dia mulai karena bertanya tentang sederhana adalah bunganya itu tadi yang sebetulnya tetap ada di depan rumahnya sudah sejak lama, yang tadinya nggak disadari karena bertanya jadi kayak oh iya ya ada bunga ini di sini kok nggak ada di sana. Dia akhirnya belajar tentang bunganya itu apa, dia belajar tentang tanaman, fungsinya bagaimana, cara merawatnya seperti apa. Nah itu akhirnya mulai tumbuh kecintaannya karena tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau Iya, kita sendiri nggak kenal halaman di sekitar rumah kita, gimana kita mau menumbuhkan kecintaannya atau kesayangannya itu terhadap alam. nah pengalaman dari selama pandemi beberapa orang bercerita gitu ya bahwa justru ketika pandemi dan orang bekerja di rumah, belajar di rumah, maka perhatian orang terhadap taman dia, bunga dia itu rupanya tumbuhnya di situ juga gitu. Karena selama ini ya orang pergi ngantor pagi, pulang sore udah nggak sempat lagi untuk berkomunikasi dengan itu ya tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Betul, betul. Nah, dan itu juga terjadi juga barangkali di dalam aha momen itu ya, orang atau anak-anak tidak menyadari apa yang ada di dalam lingkungan tamannya misalnya atau kebunnya ya karena tidak memperhatikan gitu. Jadi dianggapnya ya sesuatu yang biasa saja gitu ya. Padahal pasti punya karakter uh, khusus tentang bunga atau tentang tanaman tersebut. Nah, itu AHA Project kan inspirasinya selama pandemi. Dan katakanlah sekarang orang sudah mulai masuk sekolah biasa, sudah lebih lega gitu ya. Nah, AHA Project masih terus akan berlangsung. Ini sebetulnya menjadi tantangan baru lagi gitu untuk AHA Project nih Pak Dwi. Tadinya kita udah kayak santai-santai, oh ya ini kayaknya berjalan dengan baik. Terus habis itu baru tamparan kedua adalah ketika sudah mulai membaik dari segi pandeminya, what's next gitu? Apa selanjutnya buat si AHA Project ini gitu? Salah satu hal yang kami sadari adalah sebetulnya kan pendidikan itu ada baik dari pendidikan formal, non formal, informal gitu yang sebetulnya ketiganya saling Mengisi. melengkapi satu dengan yang lain, saling mengisi dan harusnya berjalan berdampingan gitu. Saat ini fokus utama dari pemerintah dan memang organisasi sebagian besar organisasi hanya pada formal dan juga non formalnya. Yang akhirnya ketika pandemi melanda, jomplang gitu, sekolahnya tutup, harusnya masih bisa ditopang non formal dan informal, tapi satu aja nggak ada formal ternyata kok sangat rentan ya sistemnya gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang pengen kami coba untuk teruskan dan ulik lebih lanjut terkait yang informalnya Pak Dwi. Jadi dari segi pendidikan informal ini berbasis komunitas, bagaimana kita bisa menghargai dan mengapresiasi masyarakat setempat di sekitar kita sebagai sumber dari pelajaran dan juga kan it takes a village to raise a child gitu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem di sekitar rumah, di desa-desa, di perkampungan kota yang bisa menjadi ruang belajar anak-anak ketika di luar sekolahnya gitu. Jadi di sekolah udah belajar, jangan sampai ketika di rumah terhenti gitu aja. Kan kita pengen anak-anak jadi pembelajar mandiri dan seumur hidup ya. Untuk bisa seumur hidup berarti kan nggak cuma di sekolah aja, tapi di luar sekolahnya bagaimana. Nah ini yang mau kita kembangkan, melihat pola dari local champion dan juga dari pendidikan kontekstual yang selama ini dijalankan oleh AHA Project, bagaimana kita bisa mensistematisasi konsep pendidikan informal berbasis komunitas ini dengan lebih baik untuk direplikasi di desa-desa lainnya. Ara berapa banyak sih ya kalau kita lihat populasi Indonesia kan besar sekali ya 270 juta ya katakanlah
anak usia sekolah mungkin katakanlah separuhnya gitu kan luar biasa besar ya, dan tidak semua anak-anak mendapatkan kesempatan pada bahkan ke pendidikan formal. Nah, Ara dan kawan-kawan melihatnya bagaimana pendidikan kita ke depan ini eh, kalau akses terhadap pendidikan apalagi di tempat-tempat terpencil itu secara formal terbatas gitu. Betul. Dari segi tentunya apa ya, dari segi pendidikan formalnya sendiri kita perlu tetap tingkatkan sekolah dan aksesnya juga yang pemerintah juga terus menggencarkan bagaimana angka enrollment rate-nya gitu masuk ke sekolah dan itu meningkat, sedangkan dropout rate-nya memang menurun. Datanya sudah lebih baik sebelum pandemi. Pandemi ini mulai gonjang-ganjing lagi kan angka enrollment di sekolahnya Ya, gitu. ya. Dan dari segi infrastruktur aksesnya itu memang sangat masih tidak merata gitu di Indonesia ini. Yang sebetulnya dari segi komunitas-komunitas lokal itu bisa berperan untuk mengintervensi sistem pendidikan ini sambil pemerintah ini bergerak. Kita jangan hanya menggantungkan pada satu institusi saja gitu, Oh, tapi ya. sebagai Jadi seorang buat beragam ya, betul, kalau bagaimana bisa beragam. berkontribusi juga di pendidikannya ini. Sama halnya sebetulnya seperti climate change, Pak Dwi. Hmm. Jadi kalau climate change kan kita juga sebagai seorang individu, kita berperan dan berdampak gitu di lingkungan sekitar kita. Mulai dengan kehidupan yang lebih lestari, bagaimana kita mengelola limbahnya. Nah, bagaimana mindset bahwa setiap orang bisa bergerak di climate change ini dipakai di bahwa setiap orang itu bisa juga loh bergerak di pendidikan. Kita sebagai kakak, kita sebagai tetangga, kita sebagai mungkin orang tua juga itu sangat bisa berperan gitu untuk pendidikan anak-anak yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan sebetulnya. Kepercayaan diri dan kemampuan untuk bisa uh, apa ya tahu apa yang bisa mereka lakukan Lakukan ya. anak-anak di sekitarnya. Banyak nggak sih kawan-kawan atau kelompok-kelompok semacam AHA Project ini yang ada di Nusantara sehingga atau berapa banyak sebetulnya ya atau eh, jarang banget gitu sehingga diperlukan penularan virus-virus AHA Project ini ke berbagai tempat. Ada juga komunitas-komunitas lain seperti taman belajar pelangi misalnya yang taman baca pelangi yang itu memang membangun perpustakaan-perpustakaan di desa-desa gitu untuk bisa meningkatkan literasi teman-teman. Ada juga yang fokus di Kalimantan Selatan, itu teman saya Alfian di literasi anak Banua. Dia meningkatkan literasi untuk anak-anak di sekitar Banua itu di Kalimantan Selatan sana istilahnya. Lalu ada juga misalnya Bu Najila Shihab dengan semua murid semua gurunya gitu atau komunitas guru belajar yang memberdayakan guru-guru untuk bisa berdampak nggak cuma untuk anak didik di sekolahnya saja, tapi juga bisa berdampak lebih luas di komunitas masyarakat sekitarnya gitu. Jadi memang sudah banyak Ya. Ya. teman-teman satu dengan yang lainnya, tapi memang populasi Indonesia kan sangat besar dan wilayahnya juga luas. Jadi Effortnya juga nggak bakal harus luar biasa. nggak ada selesainya gitu Pak Dwi. Makanya kita harus setiap orang harus bergerak, jangan cuma kayak ya udah ada komunitas ini, Udah udahlah ada AHA ikut Project. aja gitu. Iya juga ada sekolah rimba misalnya ya Oh, yang rimba fokus ya betul pada itu juga bagus. pendidikan anak-anak rimba di Keren. Jambi dan sekitarnya. Eh, ya saya kira akan makin banyak prakarsa semacam ini akan membantu untuk membuat pendidikan bisa di mana saja gitu dan bisa karena orang mungkin menyangkanya bahwa kalau nggak sekolah formal nah itu nggak ya nggak sekolah gitu ya makanya kalau di Latin kita
sudah batch 2 ini sebentar lagi batch 3 itu ada sekolah social forestry. Nah, sosial atau sesore kita nyebutnya sekolah social forestry itu terbuka untuk umum tapi, di bawah usia 28 tahun. Ya tujuannya kalau Latin kan punya visi social forestry 2045, arah 2045 di mana 10 juta anak muda itu terpapar oleh social forestry dan aktif di dalam membuat social forestry sebagai bagian kehidupan masyarakat di desa itu. Sekolah ini memang didesain sebelum pandemi, itu didesain sebagai sekolah virtual, supaya makin banyak orang yang bisa akses sepanjang di situ ada internet, dia bisa bergabung dan belajar. Dan kapan-kapan kita saya kira bisa kolaborasi ini untuk melihat kalau ada 64 desa yang sudah ada AHA Project, itu, eee, bisa menjadi kita bisa menjadi bagian di dalam situ mungkin ya untuk isu-isu atau modul-modul social forestry. Bagaimana di AHA Project ini memasukkan misalnya isu-isu kekinian, Ara. Jadi misalnya soal tadi sebutin perubahan iklim gitu ya, atau juga mungkin kalau dengan Latin nanti ya bisa titip-titip social social forestry nggak gitu. Karena kalau kita mau mengejar impian 2045 itu yang akan menjadi leader nanti adalah ya semacam, Mulai dari AHA anak-anak. ini kan, Iya anak-anak yang betul, sekarang zaman sekarang ini. iya, yang usia-usia 20, 23 gitu ya. Betul betul. Sejauh ini yang kami masukkan memang kita mencoba untuk, mencari isu-isu yang erat kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari. Seperti Mmm, misalnya kalau, hemat listrik gitu, mereka, "Oh ya berarti mmm, matikan lampu dan ya sebagainya," gitu. Jadi kita ya, cari sesuatu yang memang ada di sekitar rumah, ada di halaman mereka gitu. Ketika Kelana dan Maruna pergi ke pantai, maka ada isu misalnya seperti, sampah plastik yang ada di laut, lalu ada tentang, apa namanya, memancing ikan yang dengan bom itu misalnya. Jadi, mmm, apa, terus terumbu karang. Jadi mulai untuk, kita lihat dari kehidupan sehari-hari seperti apa, bisa banget sebetulnya, perjalanan Kelana dan Maruna ke depannya itu berkunjung ke salah satu, kawasan hutan yang memang dikelola oleh masyarakat setempat. iya Jadi iya, nanti mulai dimasukkan, oh ada apa mhm, saja sebetulnya yang bisa kita, manfaatkan dan manfaatkan bagaimana dari bisa situ ya, ya. berdampingan dengan alam dan hutan juga. Ya kalau kita lihat, film apa, atau apa, film-film dokumenter gitu ya yang menyorot tentang mainan anak-anak atau kemana anak-anak itu suka main gitu ya, memanfaatkan apa dia untuk bermainnya. Itu kan, satu elemen yang, eee, kadang-kadang kita abaikan, tetapi sebetulnya dia punya keterkaitan dengan sumber daya alam yang ada di situ. Betul Dan kalau sumber daya alam di situ hilang, maka ya mainan itu akan hilang. Mainan itu hilang, maka kosakata yang berkaitan dengan mainan itu juga akan hilang juga. Jadi hilangnya sumber daya alam itu akan menghilangkan bahasa, yang berkaitan dengan alam tersebut. betul. Salah satu hal yang menarik Pak Dwi, di desa, Cikahuripan itu, Mmm, mmm, saya baru tahu ternyata kalau kan memang Ci itu, air mmm. ya. Air, iya ya air. Kahuripan tuh kehidupan, dia memang sumber kehidupannya mereka tuh dari air gitu. Tapi Ya, sekarang justru sumber airnya itu, nggak dari apa ya, situ. nggak ada, jadi memang merosot gitu dan lebih banyak untuk pabrik, semen Mmm, di sana. Jadi, apa namanya, yang tadinya nama asal-usul daerahnya itu betul betul. Cikahuripan, sekarang justru, anak-anak tidak bisa menikmati si ci-nya ini nih Mmm, yang memberikan kehidupan untuk lingkungan sekitarnya. Akhirnya memang, ada apa namanya, berbagai macam evolusi sumber ya. daya alam yang hilang, jadi Ya ilmu-ilmunya juga ya. tidak terserap dengan baik di sana. Jadi, menarik
AHA melakukan pendekatan dari pendidikan, kemudian caranya dengan cerita, karena cerita ini kan pada dasarnya sebuah kejeniusan manusia juga termasuk di Indonesia ya. Banyak pengetahuan, banyak keahlian diturunkan dari cara dari cerita dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, sejauh ini Ara melihatnya dengan pendekatan bercerita itu cukup efektif ya? Iya, salah satu halnya karena memang anak-anak merasa senang dulu, Ya itu terhadap ya. ceritanya itu. Ilmunya tuh nanti dulu sebenarnya, yang Ya pertama itu betul adalah rasa betul. senang dulu gitu. Kalau udah senang, akhirnya jadi lebih, enak dalam mengikuti proses pembelajarannya juga di AHA Project Mmm, itu. Ada yang nanya, "Kak, Kelana sama Maruna kemana lagi selanjutnya? Apalagi nih Kak, apalagi?" Jadi mulai untuk kayak bertanya, "Ah, ada apa lagi ya? Ada apa lagi selanjutnya?" Gitu. Kadang kita juga kewalahan gitu karena idenya udah stuck nih yang Kakak di pusatnya, udah apa lagi ya? Tapi anak-anaknya juga terus bertanya gitu. Jadi kita mau, gimana kalau kita juga bisa crowdsourcing gitu untuk mhm, ceritanya si Kelana Maruna ke depannya. Kalau teman-teman yang ada di sini mau ikutan gabung nulis cerita Kelana Maruna, boleh banget untuk, boleh. kita diskusi bareng-bareng. Terutama buat social forestry ya, Pak Dwi ya. Ke depan kita harus Ya. Karena kita membutuhkan 10 juta anak muda untuk bisa mengubah pengelolaan hutan di Indonesia menjadi pengelolaan yang lebih bermartabat, lebih memberikan dampak kepada masyarakat di desa-desa. Nah, kita akan cek dulu apakah ada yang bertanya dari YouTube atau dari Zoom, Firman? tadi kayaknya ada pertanyaan yang muncul terus hilang, apakah anak-anak SMA dan kuliah bisa ikutan ya? Mmm, boleh saya jawab dulu Ya kali, ya, Pak, ya, yang itu. boleh Oke, silakan. dari Kak Widya ya. Oh, Apakah anak-anak SMA boleh ikutan? Boleh banget, hmm. ada juga Oh, anak oke. Karang Taruna yang akhirnya, bergabung dengan AHA Project. Mereka bikin, apa namanya, kelompok belajar sendiri, kadang belajar di, lapangan voli, kadang belajar di TPA, dan masing-masing, teman-teman di Karang Tarunanya itu saling kontribusi gitu, "Oh aku senangnya tuh matematika, aku mau Hmm. kasih pelajaran yang matematikanya." Ada yang lain misalnya, "Aku senangnya tuh bahasa, ya udah aku akan ngajar bahasa aja di situ." Jadi kayak saling melengkapi satu dengan yang lainnya ketika itu memang kelompok, seperti Karang Taruna, nggak cuman sendirian aja gitu. Jadi Kak Widya, kumpulin temen-temennya yang SMA dan kuliah ini, terus bisa ke www.ahaproject.id. Jadi ahaproject.id itu untuk bisa nanti ada laman kontribusi. Di sana bisa, daftar jadi local champion AHA. Ya, itu ya Widya ya. Silakan ke websitenya ahaproject.id. Nah, itu di dalam tuh macam-macam tuh ada materinya juga di situ bisa lihat. Ada para local champion di masing-masing daerah, ada 18 provinsi. Jadi udah hampir separuh wilayah Nusantara ini dijelajahi oleh AHA Project nih. Sebenarnya, kelihatannya besar 18 provinsi, tapi kalau dilihat dari jumlah desanya kecil banget dibanding 70 ribuan desa Indonesia sih, Pak Dwi. Jadi kayaknya Iya, iya kita betul masih betul. masih kecil banget gitu. Nah, karena itu butuh itu tadi ya, butuh kawan-kawannya Widya ini untuk bisa berpartisipasi dalam AHA Project ini supaya makin banyak kita membuka ruang bagi anak-anak untuk belajar eh, apapun yang ada di sekitar mereka gitu. Nah, apa yang menjadi ini Ara, yang menjadi tantangan dalam mengembangkan atau menggagas terutama AHA Project ini? Udah berapa tahun AHA Project ini? AHA Project kita, 2 tahun terakhir ini, 2 tahun. Oh ya, selama pandemi selama ya, pandemi, iya dari betul. 2020 ya. Tapi termasuk gercep juga ya, begitu ada pandemi kok bisa mikir ke situ arahnya.
Itu sebenarnya, ini cerita sedikit, waktu dulu awal-awal tuh, saya suka bengong gitu, Pak, Hmm. ngeliatin di jendela. Kan Karena nggak bosen bisa ya, Pak, kemana-mana kan? nggak bisa ke mana-mana, Hmm. lockdown gitu. Terus habis itu Eh, suka ngeliatin, oh sekarang awannya bentuknya ini, oh suka ngeliatin keluar jendela aja gitu. Nah, suatu hari ketika itu jam jam sekolah sebetulnya, di hari kerja juga, hmm. ketika saya ngelihat keluar jendela, kok ada anak-anak yang, di jam pelajaran itu justru jalan-jalan gitu tanpa masker. Dan, anak-anaknya itu kayaknya nggak dari, apa, sekitar rumah saya sih, itu anak-anak Hmm. dari kampung sebelah kali ya gitu. Terus karena deket sama jalan raya juga, saya melihat ada anak-anaknya yang naik, apa, pick up gitu, terus Hmm. nanti mereka turun Turun di di tempat mana lain gitu ya? lagi. Eh, Saya jadi bertanya, ketika sekolah ditutup, kenapa jadi lebih banyak anak-anak yang jalan-jalan di luar gitu, tanpa menggunakan masker di jam pelajaran sekolah? Emangnya nggak ada PR atau mungkin pembelajaran jarak jauh ya secara daring hmm. yang mereka kerjakan di rumah masing-masing gitu. Akhirnya di situlah saya mendapatkan aha moment yang tadinya kayak bosen gitu, mau ngapain ya enaknya gitu. Karena saking seringnya ngelihat di luar jendela, akhirnya jadi kayak, "Oh, kayaknya ini aku harus bergerak sesuatu nih." Karena dulu saya juga homeschooling, Pak. Jadi, Oke, iya ya. punya pengalaman, oh gimana sih kalau belajar di rumah itu bisa dilaksanakan dengan menyenangkan gitu. Jadi Hmm. karena tadi, apa, ngelihat anak-anak, terus saya juga refleksi ke dalam diri, "Oh iya ya, aku punya pengalaman ini, dan aku punya jaringan teman-teman guru, teman-teman graphic designer." Akhirnya ya udah kita kumpulin aja waktu pandemi itu, ngobrol via Zoom, terus langsung eksekusi. Wow, wow. Iya, eh, kalau ide bahwa belajar itu harus fun, makanya kau dan kawan-kawan membuat cara belajar dengan AHA Project ini bukan cara belajar yang biasa gitu ya, tetapi mengutamakan atau pendekatan bermainnya juga kental gitu. Eee, itu berarti sebelum kau ikut training Inspirit kan sudah mikirkan bahwa belajar itu harus fun kan? Betul betul, Pak. Ya karena pendekatan Inspirit memang mengikuti neuroscience ya, orang belajar itu kalau pada kondisi yang menyenangkan, yang bahagia itu akan lebih mudah untuk menerima informasi dan pengetahuan baru. Iya, Tapi kalau kalau kata Pak suntuk Dani, gitu, belajar itu seperti berlibur. nah betul. Nah, jadi itu ya prinsip yang dipegang. Termasuk waktu MUS juga begitu kah? Betul, karena Ya. memang mulai dari kesukaan tadi saya suka susu sapi, saya suka Hmm. sapinya, dari Hmm. kecintaan dan kesenangannya ini mulailah muncul, Moose Project itu. Iya, iya. Nah, kau kan pernah mendapatkan yang Changemaker tahun 2008. Betul. Bisa cerita sedikit dong, Ara, penghargaan ini bagaimana, terus perasaanmu apa gitu? Kok ada yang menghargai saya gitu? Itu betul banget, perasaannya, "Loh, ternyata saya dihargai," gitu. Yang tadinya kayaknya cuman mau main-main aja sama sapi, ternyata Hmm. ada lembaga internasional, Ashoka yang, Wah, Kota memberikan Foundation ya. ya recognition gitu Hmm. terhadap apa yang Hmm. saya lakukan waktu itu. Yang tadinya saya merasa aneh sendiri karena teman-teman saya ya udah cuma sekolah aja gitu, tapi kenapa nih anak kok suka main ke kandang sapi gitu. Jadi, eee, tadinya saya merasa aneh, ternyata saya ketemu orang-orang aneh yang lain gitu di Ashoka Foundation ini. Ya, Jadi nggak ya. merasa sendiri. Dan itu waktu itu awalnya si Ashoka yang Changemaker memang banyak sekali, program-program anak muda itu 18 sampai 24 tahun atau 18 sampai Hmm. 30 Hmm. tahun gitu. Koko Waktu itu yang usia termuda saya berarti ya? 10 tahun, terus ya udahlah daftar aja gitu, nggak apa-apa daftar aja pokoknya gitu. Nah, akhirnya dapet telepon kalau mereka nurunin, rentang usianya. Kayaknya. 12 Hmm. tahun. Terus saya bilang, "Tapi saya masih 10 tahun." "Udah nggak apa-apa, kamu dianggap 12 tahun aja," gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat, Ashoka yang Changemaker di tahun, 2008 itu. Berarti kau
termasuk yang termuda, changemaker termuda. Mungkin Iya, di dunia juga barangkali ya? waktu itu termasuk yang termuda. Mungkin ya, mungkin saya juga kurang tahu kalau di dunia, tapi di Indonesia waktu itu yang di kelompok Ashoka yang Changemaker memang paling muda waktu itu saya. Nah, di atasmu usia berapa tahun kira-kira jaraknya gitu? Ada ada waktu itu juga ada SMP kelas 2 mungkin Oh, ya 13, 14 tahun kali ya, Pak Dwi. hmm. Juga apa, changemaker muda. Nah, itu cuman kita berdua yang remaja, yang lainnya udah kuliah kayak Ya. misalnya 17, 18 tahun ke atas lah di Ah, situ. oke, what next? Selain tadi soal AHA project level gitu ya, level naik lagi gitu, apalagi yang sedang membuatmu galau, Ara? Yang sedang membuat saya galau itu, mungkin melanjutkan lagi tadi ya dari yang Ashoka yang Changemaker ini, Hmm, setelah saya bergabung ke komunitasnya itu, saya mempelajari, bahwa everyone is actually a change maker, everyone can be a change maker. Nggak cuman, para wirausaha sosial atau nggak cuman NGO-NGO aja yang bisa membawa ya, perubahan, tapi ya, kita ya. sebagai individu, apapun profesinya, mulai mungkin dokter atau, guru, polisi, sebagainya, Hmm, semuanya itu bisa hmm, loh untuk membawa perubahan ala kita masing-masing. Nah, di sini, fokusnya dari saya sendiri adalah ke anak-anak mudanya. Jadi, saat ini bersama dengan Ashoka kita juga lagi kerja sama dengan, jejaring, sekolah gitu. Karena kalau kita mikir anak muda, hmm. paling banyak ngabisin waktu di mana ya? Oh, kan di sekolah ya. Nah, Ya, ya, terus jaringan betul. sekolah di Indonesia nih yang gede apa gitu. Hmm, SMP SMA-nya aja udah 3.000 sendiri gitu se-Indonesia. ya. Jadi itu udah luas sekali. Ada pesantren-pesantren NU, ada juga sekolah-sekolah Kristen Katolik, Katolik di bawah, KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia, Hmm, dan apa, sebagainya. Jadi bersama dengan jaringan-jaringan sekolah ini, eee, what's next, yang sedang kami garap, bersama dengan Ashoka itu adalah membangun komunitas anak muda yang bisa memberikan ruang mereka untuk bisa mengasah kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, sehingga nggak cuma jadi anak pinter loh, pinter aja tuh nggak cukup betul. sekarang, kita butuh Ya, empati ya. untuk bisa mengaplikasikan, pengetahuan yang kita miliki untuk kebaikan bersama sedari muda gitu. Jadi bagaimana kita, Hmm. putting our empathy into action gitu dengan komunitasnya ini supaya anak-anak muda pun bisa membawa perubahan dan memperbaiki keadaan sekitar ala mereka masing-masing. Menurut pengalaman Ara atau pergaulan Ara, pemuda-pemudi kita itu bagaimana sih tingkat empatinya atau apa lebih banyak cueknya gitu atau no worries, be happy gitu atau gimana, Ra? Iya bisa juga sih, Pak. Eee, kalau sebetulnya sudah semakin banyak anak-anak muda yang punya kesadaran diri, dan juga kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Di sosial media juga banyak mulai untuk yang menyuarakan, tentang, isu-isu yang mereka hadapi di sekitarnya. Jadi mungkin dengan keberadaan teknologi juga, itu memberikan ruang anak-anak muda untuk mengekspresikan dirinya, menyuarakan isu, menyuarakan ketidakadilan, yang mereka hadapi, berkolaborasi dengan teman-teman lain, menimba ilmu yang lebih luas lagi gitu. Jadi dari segi awareness-nya tuh sudah ada di anak-anak muda Hmm, ini. Ada memang sebagian yang nggak peduli juga gitu, udah tahu, oh ya ada isu terjadi tapi memilih untuk tidak peduli. Nah itu kita harus, ajak-ajak gelitikin juga gitu untuk agak bisa kayak gitu ya. bergerak. Ya, Tapi ada ya. juga yang sudah tahu ada isu, tapi nggak tahu caranya bergerak tuh Hmm, seperti apa gitu. Nah ya. ini salah satu hal yang kenapa akhirnya, kami membuat, komunitas change maker tadi di apa, beberapa sekolah, di Indonesia itu, supaya menjadi wadah juga anak-anak muda, nggak cuman ada, awareness-nya aja, Hmm, tapi juga ada how to-nya gitu, tahu bagaimana mereka bisa melangkah dan, doing something about it, tentang kalau ada isu ya diapain nih isunya gitu. Itu
gimana caranya itu perlu memang ilmu yang lebih di sana. Kalau anak-anak muda seusia Ara gitu ya berkumpul di WA group misalnya, eh, biasanya topiknya apa sih, Ra, yang diobrolin gitu? Karena saya ikut beberapa, banyak banget gitu ya WA group ya, ya seumuran saya gitu, jadul-jadul semua gitu kan. Kemudian kadang-kala saya memasukkan anak-anak muda mungkin segen, mungkin gimana gitu, nggak ada yang berniat untuk bisa bonding gitu ya, ngobrol bareng gitu misalnya, ikut komentar ini itu gimana tuh caranya tuh? Eee, Tergantung topik dan tujuan dari grup itu juga sih, Pak Dwi. Kan grup itu dibuat ada berbagai macam tujuannya, ada yang buat alumni, ada yang buat, Ya khusus macam-macam. sosial forestry, itu keluarga dan sebagainya gitu. Ya, Jadi, ya. tergantung tujuannya akhirnya itu menentukan topik pembahasan yang ada di sana gitu. Nah, anak-anak muda itu karena kita juga menghadapi berbagai macam tantangan di sekitar kita, kadang kita juga butuh ruang buat curhat gitu untuk isu-isunya, "Duh aku tuh lagi Hmm, sebenarnya punya tantangan ini nih," gitu, atau, mmm, tadi nyoba bicara ke Pak RT tapi ternyata ditolak sama Pak RT dan sebagainya, untuk keluh kesah dan tantangan-tantangan itu juga butuh wadahnya gitu, yang kalau ya, grupnya terlalu sempurna jadi jaim gitu, nggak berani buat cerita ya, tantangan-tantangannya. ya. Kok isinya pamer achievement semuanya gitu. Jadinya kan kita segan juga gitu mau apa, bilang kalau kita gagal dan sebagainya, kok yang lain kayak berhasil terus ya. Jadi, mmm, Ya. creating safe space yang di mana kita tuh bisa aja loh untuk, menormalisasi bahwa gagal itu juga nggak apa-apa, kamu dapat tantangan tuh juga, sesuatu hal yang normal dan wajar. Maka wadahnya inilah yang akhirnya, bisa digunakan untuk diskusi lebih lanjut, mencari jalan keluar bersama-sama dengan anak-anak muda, dan yang enggak serius banget gitu lah Pak Dwi. Jadi kita kadang juga suka apa, lelucon-lelucon receh gitu atau memes-memes yang aneh-aneh misalnya gitu. WA group yang kau ikuti, yang kau suka apa? WA group yang saya suka, apa ya, oh, yang paling terbaru nih Pak, Nah, Vibran. oh Fibran. Oh itu alumninya ada nih, ada Suci, ada Firman, Iya, ini ada ada alumni Idris. Sultan, anak-anak Latin. Oh itu. Nah itu, eh, dalam hal usia setara atau variasi? Variasi sebetulnya kemarin Vibran ya, di sini ada Egre, ada Firman juga, kan ada yang anak-anak muda gitu, seusia Hmm. Egre, seusia, Firman, ada juga yang, sudah, bapak-bapak, Mbok, ibu-ibu gitu. mbok ini, Suci juga mbok. Tadi saya mau nyebut Bu Suci, terus saya nggak jadi Bu Suci masih muda juga masuknya ya. Iya, iya. Ada pertanyaan tadi, Firman ya? Atau apa, Firman? Iya nih teman-teman, maaf ya kita tadi ngecengin beberapa pertanyaan, dikacangin. Ya, coba. Aku terlalu kecil ini, Firman, nggak terbaca. Ara aja yang baca kalau. Oke, siap Pak. Ya, Bagaimana pendapat Kak Ara dengan anak-anak putus sekolah dan anak-anak jalanan yang ada, apa tadi ya? Yang ada di kota. Kebanyakan mereka ikut orang tuanya berpindah ke kota, tapi hmm, akhirnya tidak bisa survive secara ekonomi banyak dan gitu. sosial. Kegiatan apa yang tepat karena mereka sudah tidak menjalani sekolah formal? Salah satunya memang jadi ada, komunitas yang informal tadi nih, ketika tidak menjalani sekolah formal, Hmm, bagaimana kita juga bisa, tetap menyediakan ruang, untuk mereka terus mengembangkan minat bakatnya, mengembangkan, ilmu juga, kapasitas diri gitu. Jadi tidak melulu bahwa semua itu hanya dilakukan di sekolah aja gitu. Jadi, mindset bahwa pendidikan tuh hanya terkotak pada, "Oh harus di sekolah, harus kelas," itu udah jadul sebetulnya. Kita bisa banget untuk belajar dari manapun saat ini. Nah, teman-teman bisa buka, komunitas sendiri gitu atau ngajakin ngobrol aja satu dengan yang lainnya dulu. Ada di, Depok itu, sekolah master namanya. Awalnya sebagai, sekolah
awalnya sebagai komunitas, maaf. Jadi komunitas, belajar biasa aja, ada banyak anak-anak jalanan di sana karena master ini tuh, masjid terminal kepanjangannya. Jadi ada masjid di dekat terminal, ada banyak anak-anak jalanan di sana, ya udah kumpul aja dulu yuk di masjid sini gitu, buat belajar bareng lah gitu, sambil, berteduh juga kan adem ya kalau di masjid gitu. Jadi kayak berteduh aja gitu, kita sambil belajar, yang akhirnya berkembang 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 menjadi, sekolah saya kurang tahu apakah sekarang formal atau PKBM bentuknya, tapi sudah Hmm. banyak sekali alumni-alumninya yang lulus dari sana dan menjadi entrepreneurs gitu. Jadi, belajar bersama di, sekolah master ini, ketika lulus akhirnya mengembangkan usaha, ini lagi-lagi mindset yang berbeda ya. Mungkin beberapa orang melihat, "Oh kalau sekolah aku lulus cari kerja," gitu. Terus Hmm. dapat Ya, gaji yang ya. stabil, udah gitu aja. Tapi mereka akhirnya melihat, oh ternyata peluang usaha itu juga banyak ya, kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, yang akhirnya bisa, menampung adik-adik kelasnya juga yang lulus dari sekolah master ini dan menghidupi mereka. Jadi, mmm, itu salah satu hal yang, sangat inspiratif, jadi inspirasi saya juga, di AHA Project ini ketika melihat ada berbagai macam bentuk pendidikan yang bisa dilakukan di sekitar kita. Asal kita mau melangkah terlebih dahulu, ajak aja ngobrol anak-anak itu, Hmm. kita cari tahu siapa yang bisa membantu, mungkin mengkoneksikan, "Oh, aku punya teman yang sebenarnya senang ngelukis nih." Ternyata misalnya gini, ternyata, anak-anak tersebut senangnya ngelukis gitu atau punya bakat seni, musik dan sebagainya. Kita cari nih, siapa teman kita yang bisa jadi teman belajarnya untuk anak-anak, Hmm. jalanan tadi gitu. Mulai dengan apa yang mereka suka terlebih dahulu. Jangan langsung kayak, "Oh ya, kamu harus belajar matematika ini biar sukses nantinya," misalnya kayak gitu. Jadi kayak mulai dengan pendekatan yang slow aja, Menggurui. santai, ya apa namanya, mulai dengan kebutuhan dari, Ya, anak-anak tersebut apa ya, sebetulnya. ya. eh, jadi mau tidak mau kalau saya melihat percakapan mulai dari AHA kemudian tadi kalau ada gelandangan selalu diperlukan inisiator ya, inisiator yang kemudian bisa menjadi inspirator atau leader untuk menggerakkan itu mungkin yang dibutuhkan ya karena tanpa kadang-kadang kalau misalnya kita datang ke desa gitu ya orang desa itu ya seperti halnya kalau kita udah tinggal di situ kita tidak melihat ada hal yang baru gitu karena perspektifnya ya sudah apa yang ada di situ gitu. Tapi dengan mengundang mata orang lain untuk melihat kita maka kita akan bisa melihat dari perspektif lain. Nah, itulah pentingnya ada inisiator atau fasilitator baru atau leader yang membantu melihatkan sesuatu ya, membantu melihatkan perspektif lain dari lingkungan kita. Dan itu peranmu sebetulnya ya, mulai dari proyek awal sampai sekarang pun ARA membantu melihat perspektif lain yang tidak dilihat orang lain gitu. Iya, betul, Pak. Dan, sebetulnya juga, ada berbagai peran-peran lain yang bisa diambil oleh teman-teman. Nggak melulu semuanya harus jadi inisiator misalnya, ada Hmm. juga inisiator nggak ada apa-apanya tanpa timnya gitu, yang jadi supporternya nih. Ya. Mungkin bukan menjadi orang pertama yang punya idenya, tapi mereka melihat, "Oh, ide ini keren, aku akan dukung kamu." Nah, inisiator tanpa supporter ini juga, mereka kan saling melengkapi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi butuh tim, butuh ada apa, support ini bisa macam-macam dari segi tenaga, dari segi dana, dari segi sumber daya, ada berbagai macam hal yang bisa kita kontribusikan gitu dengan perannya masing-masing. Ada yang mungkin nggak suka ketemu langsung dengan orang, tapi sukanya nulis. Akhirnya jadi, Mhm. bantu buat dari segi medianya gitu. Untuk di balik layar aja nggak apa-apa, tapi dia dengan di balik layarnya itu sebetulnya menyebarkan berbagai macam informasi penting dan kebaikan untuk, khalayak yang lebih luas lagi. Oke, nggak ada lagi ya
Firman. Oke, baik. Nah, Oh, sebelum ada lagi nih, kita, oh itu ada Dwi, lagi. ada satu lagi nih dari Kak Bambang Tridaksoko. Bagaimana tanggapan Kak Ara terkait pendidikan formal yang sebagian besar tujuannya untuk memenuhi kebutuhan industri? Kita dari kecil selalu diberitahu kalau sekolah untuk kerja. Ini Nah, juga itu sama. link Oh, and match. betul. Dan bagaimana posisi sekolah atau pendidikan non formal seperti yang dikelola oleh Kak Ara? Ini cukup berat nih pertanyaannya dari Kak Bambang. Tadinya kita udah mau penutupan aja, tapi tiba-tiba ada nongol gitu satu Tantangan baru. pertanyaan baru yang bagus sekali. Terima kasih Kak Bambang. Eh, ini sesuatu yang menurut saya pendidikan sendiri dari segi paradigmanya itu perlu diubah gitu. Yang kan kita memulai dari starting from the finish line gitu. Kita sebenarnya Hmm, what is actually the purpose of education? Tujuan pendidikan itu sendiri itu apa gitu? Yang akhirnya nanti kalau diruntut balik jadi terlihat bagaimana sistem kebutuhan dan sebagainya yang ada saat ini. Dulu memang pendidikan dibuat untuk memenuhi kebutuhan permintaan industri gitu yang hmm, akhirnya jadi ada kurikulum yang standar, anak-anaknya juga harus patuh, ya, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam sekolah pun itu apa yang memang nah, akan diperlukan nantinya ketika bekerja di industri itu tadi gitu. Nah, tapi sekarang industri sendiri kan dunia kerja sudah berubah gitu, nggak cuman sesuatu yang standar aja. Kita tidak lagi membutuhkan keterampilan yang repetitif itu terus, tapi hmm, kita sebetulnya perlu hmm, ya, belajar learning how to learn gitu. Bagaimana sih kita bisa terus hmm, beradaptasi terhadap perubahan? Bagaimana kita bisa um, eee, terus meningkatkan kapasitas kita karena dari segi ilmu sendiri itu terus berkembang gitu. Jadi, iya, ya, pendidikan itu harus bisa mengiringi perkembangan zaman ini tadi dan like we have to reinvent education to help us address common challenges yang nggak lagi cuman biar kamu bisa kerja, tapi bagaimana pendidikan itu bisa menyelesaikan hmm, masalah-masalah yang ada di sekitar kita gitu. Akhirnya ketika kita berubah pemikirannya jadi yang tadinya pendidikan itu untuk kerja, sekarang pendidikan untuk meningkatkan kapasitas individu dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar, barangkali nantinya akhirnya kan kurikulumnya juga akhirnya jadi berubah. Sekarang juga ketika memang ditingkatkan inklusivitas dalam pendidikan, akhirnya baru-baru ini Pak Nadiem menghilangkan dari segi subjek pelajaran gitu ya, di ya, lebih MPTN. merdeka. Iya, jadi lebih merdeka lagi pendidikannya gitu, yang memang sesuai dengan minat bakat anak. Karena sekarang fokusnya bagaimana setiap anak itu bisa menjadi individu yang merdeka untuk mengembangkan minat dan bakatnya, Hmm, untuk bisa tidak hanya mengikuti apa yang sudah ada, tapi menjadi inovator di sana, menjadi penyedia lapangan kerja juga gitu, nggak cuman jadi pencari karyawan. karyawan nantinya Ya, gitu. Karena ya, kebutuhannya berbeda, akhirnya respon dari institusi pendidikan pun juga harus diadaptasi dan berbeda di sini gitu. Dan akhirnya nanti kita sebagai anak muda melihat pendidikan pun harus berbeda juga, nggak lagi cuman nyari ilmu atau cari sertifikat doang, tapi hmm, gimana nih? Karena kalau kita berpikir secara lama, ketinggalan zaman nantinya, ya udah terus nilainya bagus, bisa apa kita gitu. Tapi bagaimana kita juga bisa terus mempelajari ilmu yang kita dapat, bagaimana ini bisa relevan terhadap lingkungan yang terjadi di sekitar aku. Terus diasah terlebih dahulu kayak bernyanyi gitu. Setiap orang bisa bernyanyi, tapi ketika kita mengasahnya setiap hari akan lebih pandai lagi dan lebih bagus suaranya. Nah, bagaimana kita bisa mengasah keterampilan kita beradaptasi dan menggunakan mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di sekolah ini ke dunia nyata, hmm. itu salah satunya dengan change making itu tadi. Jadi mulailah untuk membangun sebuah inisiatif sosial di sekitarmu untuk bisa terus mengasah keterampilan itu karena setiap orang punya loh keterampilan untuk membawa perubahan itu tadi, untuk bisa terus beradaptasi.
Wow, keren. Jadi kalau menyimak percakapan, dengan Kak Ara ini kawan-kawan ya, melihat Indonesia itu begitu cerahnya tuh. Jadi banyak, harapan dan banyak matahari nih ke depan nih. Jadi, kita perlu bersyukur dan tetap semangat untuk bisa melihat Indonesia yang lebih baik ke depan. Karena, ya kalau di generasi saya tidak banyak yang, yang melihat situasi terkini gitu ya, Ara ya, yang dianggapnya terlalu terlalu ruwet gitu. Nah, sebagai penutup nih Ara, eee, apa yang Ara lihat ke depan atau bagaimana Ara melihat masa depan Indonesia gitu? Wah, ini, Karena itu kan ya, judul kita ini Lestarilah Indonesia, jadi kita perlu merawat dan, eee, me mengajak orang-orang lain untuk membantu kita merawat dan melihat Indonesia lestari nggak nih ya, gitu. iya iya, mmm dari segi pendidikan sendiri, pastinya yang berkualitas itu secara garis besar yang bisa, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga siap menghadapi perubahan zaman dan terus dapat berkembang. Nah, di era yang zamannya sendiri tuh berubah dengan drastis, kita lihat sendiri, bagaimana pandemi merubah bagaimana Banyak kita hal, ya, bekerja, bersekolah, perilaku kita juga berubah, banyak hal yang terjadi di, kehidupan kita berubah dengan sangat drastis, dan bagaimana sistem-sistem yang ada selama ini tuh sangat rentan gitu, selama ini kita nggak sadar. Nah, ini merupakan momen yang sangat berharga dan teman-teman harus bersyukur sebetulnya bahwa kita ada di momen ini loh, yang langka banget nih momen kita ditampar sama pandemi untuk bisa bangun dan sadar apa yang sebetulnya terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat, di sekitar kita, apa yang dibutuhkan oleh dunia. Maka dari itu, mari kita coba refleksikan ke dalam diri, apa sebetulnya kekuatan yang kita miliki, mhm, apa hal yang aku bisa kontribusikan gitu untuk lingkungan di sekitarku. Lalu kita juga buka mata supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh, lingkungan dan juga masyarakat di sekitar kita dengan empati, dengan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap sesama, dari situlah dikoneksikan. Jadi tadi refleksi, ada empati, dikoneksikan untuk mencari solusi-solusi kreatif yang bisa kita lakukan di sekitar kita dengan aksi nyata untuk kehidupan yang lebih lestari. Kurang lebih seperti itu, Pak Dwi. oke, terima kasih Ara perbincangan sore ini yang sangat inspiratif sekali dan, senang sekali bisa mendengar kisah-kisah sukses maupun gagal gitu ya yang dialami dalam perjalanan, membangun kemampuan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih Ara dan, kawan-kawan, ingat tadi ada pesan yang baik sekali, disampaikan oleh Kak Ara ini bahwa everyone can be a change maker. Jadi mulailah dengan belajar, karena belajar pendidikan adalah salah satu cara penting untuk kita bisa mengembangkan kapasitas kita dan dari situ kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan kita. Terima kasih Ara telah bersedia untuk hadir di Lestarilah Indonesia musim ke-9 ini. Mudah-mudahan terus semangat untuk memberikan inspirasi dan menggerakkan kita semua gitu ya bersama-sama untuk bisa memberikan apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan yang lebih banyak. Terima kasih dan lestarilah Indonesia musim ke-9 kawan-kawan sekalian. Ikuti terus
pada musim-musim yang akan datang dengan topik dan tamu yang beragam. Jangan lupa juga ikuti kanal Lembaga Alam Tropika Indonesia. Kalau berkenan juga boleh subscribe supaya bisa mendapatkan update dari Lembaga Alam Tropika dengan Lestarilah Indonesia. Dan Lestarilah Indonesia ini program bersama antara Lembaga Alam Tropika dan Rimat Asia. Demikianlah sore ini Lestarilah Indonesia musim ke-9. Sampai jumpa pada musim ke-10 pada minggu depan. Dari saya, Dwi Rahmat Muhtaman, dan tamu saya, Ara Kusuma, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.